Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Iftal Lutfia dengan NIM 2204045020008 dari kelas D dengan prodi bimbingan dan konseling. Dalam video ini, saya memenuhi tugas dari mata kuliah keterampilan komunikasi yang diberikan oleh dosen pengampu Dr. Suciani Latif, MPD, yang berjudul Komunikasi sebagai Landasan Keterampilan Konseling. Baik, saya akan mulai pembacaan materinya. Pengertian keterampilan konseling. Keterampilan konseling adalah bentuk skill yang dimiliki konselor atau guru-guru dalam menerapkan praktek konseling. Keterampilan dasar yang dimaksud di sini adalah keterampilan konseling sebagai salah satu kompetensi dasar guru bimbingan dan konseling di sekolah. Keterampilan tersebut merupakan kompetensi yang harus dikuasai dalam setiap melakukan konseling individual. Keterampilan tersebut merupakan salah satu strategi dalam melakukan wawancara dengan konseling. Untuk lebih berpengalaman dan menguasai konseling, maka ada strategi yang efektif, yaitu dilakukan lebih dahulu arena latihan konselor sejawat, kemudian diaplikasikan kepada konseling yang sebenarnya. Carl Rogers. Selanjutnya, Rogers mengatakan bahwa konselor yang profesional sebaiknya harus mengalami seluk-beluk seperti konseling sehingga konselor akan mendapatkan pengalaman yang berarti untuk peningkatan diri sebagai terapis. Jadi secara sederhana, konseling dapat diberikan rumusan yang sangat sederhana, yaitu wawancara atau percakapan dengan tujuan menolong, Meyer dan Caldwell. Namun, tidak boleh dilupakan bahwa konseling adalah teknik menolong yang kompleks, sehingga konselor harus memahami setiap keterampilan yang dilakukan. Selanjutnya, keterampilan komunikasi konseling. Untuk dapat melaksanakan komunikasi dengan baik, seseorang konselor dituntut untuk mengenal keterampilan berkomunikasi secara efektif. Keterampilan konseling tersebut diantaranya adalah: pertama, penghampiran atau attending. Penghampiran merupakan keterampilan dasar dalam setiap proses komunikasi yang bersifat dialogis sebagai pembukaan untuk memulai suatu komunikasi. Kedua, empati. Empati adalah kemampuan konselor untuk merasakan apa yang dirasakan klien, merasa dan berpikir bersama klien dan bukan untuk atau tentang klien. Empati diawali dengan simpati, yaitu kemampuan memahami perasaan, pikiran, keinginan, dan pengalaman klien. Ketiga, refleksi. Refleksi adalah suatu jenis teknik konseling yang penting dalam hubungan konseling, yaitu sebagai upaya untuk menangkap perasaan, pikiran, dan pengalaman klien, kemudian merefleksikan kepada klien kembali. Keempat, eksplorasi. Keterampilan eksplorasi adalah suatu keterampilan konselor untuk menggali perasaan, pikiran, dan pengalaman klien. 5. Menangkap pesan utama. Sering terjadi klien sulit mengarahkan pembicaraan dan menekankan tentang pokok-pokok permasalahan. Hal ini karena dia terlampau emosional atau memang kurang pengetahuan bagaimana memecahkan persoalan sendiri. Keenam, bertanya membuka percakapan. Keterampilan bertanya adalah suatu kemampuan pembimbing atau konselor mengajukan pertanyaan-pertanyaan pada sesi konseling. Keterampilan ini penting dimiliki oleh setiap konselor. 7. Dorongan minimal. Klien sering tersendat dalam mengungkapkan emosinya. Hal ini disebabkan rasa tertekan yang kuat. 8. Interpretasi. Keterampilan interpretasi merupakan upaya konselor mengulas pikiran, perasaan, dan pengalaman klien dengan merujuk kepada teori-teori
Sifat-sifat subjektif tidak boleh dimasukkan ke dalam interpretasi. 9. Mengarahkan. Mengarahkan adalah kemampuan konselor mengajak dan mengarahkan klien untuk berpartisipasi secara penuh dalam proses konseling. Selanjutnya, komponen komunikasi, verbal dan nonverbal dalam komunikasi konseling. Pertama, komunikasi verbal. Beberapa dimensi komunikasi verbal adalah: pertama, bahasa. Bahasa merupakan komponen paling penting dari komunikasi konseling. Kedua, isi. Isi dapat merujuk pada bidang topik yang dibicarakan antara konselor dan klien. Ketiga, volume. Volume mengacu pada keras lembutnya suara. Keempat, empasis. Empasis merupakan penekanan-penekanan pada saat berbicara. Kelima, rate. Rate atau kecepatan. Berbicara merupakan faktor dalam komunikasi verbal yang harus diperhatikan. Kedua, komunikasi nonverbal. Pertama, ekspresi wajah. Pesan tubuh dapat disampaikan lewat ekspresi wajah. Kedua, gestur. Gestur merupakan gerakan fisik yang dapat membingkai atau mengilustrasikan kata-kata yang datang sebelum, selama, atau sesudah berbicara. Ketiga, kedekatan fisik. Dalam berkomunikasi, terdapat derajat fisik yang dapat mengukur beberapa dekatkah seseorang dengan orang lain. Sekian pemaparan materi dari saya. Lebih dan kurangnya mohon dimaafkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.